Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada hentinya untuk selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah lepas kita semua dari kenikmatan yang selalu Allah kucurkan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam yang selalu terarah, tersanjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai datangnya hari akhir. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat ini setelah satu pekan kita absen karena adanya acara tabligh akbar yang baru kita laksanakan 1 minggu yang lalu, dan alhamdulillah kita bisa merasakan keberhasilan acara tersebut sebagai pencerahan, pemberitaan kepada seluruh masyarakat Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena tema yang kita bahas ketika itu adalah Syiah sahabat atau pengkhianat. Dan pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kita telah masuk ke poin 38, dan poin ke-38 ini temanya adalah adabul mualat wal muadat. Adab al-wala dan al-bara. Al-wala adalah secara ringkas pengertiannya kita sebagai orang-orang yang beriman mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang yang beriman, dan kecintaan kita tidak kita persembahkan. Kecintaan yang paling sempurna adalah kecintaan yang dipersembahkan kepada Allah, kemudian kecintaan kepada Rasulnya, dan kecintaan kepada agama Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti ketaatan aturan beragama, tata cara syariat seperti yang telah Allah wahyukan, yang telah Allah syariatkan melalui Nabi Muhammad SAW. Adapun al-bara adalah berlepas diri, menjauhkan diri dari orang-orang yang mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasulnya, dan memusuhi agama Allah dan agama Rasulnya. Maka
kita sebagai orang-orang yang beriman membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah, memusuhi siapa saja yang dimusuhi oleh Allah Ta'ala, tidak menyukai dan menjauhkan diri dari segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka untuk kita sebagai orang-orang yang beriman ikut serta atau berada pada kelompok atau komunitas tersebut. Karena seperti kita ketahui, prinsip dan pengertian Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu kita sebagai seorang muslim menyerahkan diri dengan secara sepenuhnya untuk mengesahkan segala macam dan bentuk peribadahan yang kita lakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah semata, dengan taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya. Perbuatan syirik dan pelakunya harus kita berbarau, menjauhkan diri, membencinya, dan bukan hanya perbuatannya tapi pelakunya pun kita benci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 56, "Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, pertama dia jadikan Allah, Rasulnya, yang kedua dan yang ketiga orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sebagai manusia-manusia yang paling dicintainya, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah lah mereka yang akan menjadi pemenang. Pengikut agama Allah lah mereka yang akan menjadi pemenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan melaksanakan Islam dengan penuh kesempurnaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, ini adalah hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa memusuhi wali-waliku. Maksud memusuhi wali-waliku di sini adalah orang-orang yang beriman, karena pengertian wali di dalam Islam adalah seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innama waliyuhumullahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi pengertian wali yang sering kita dengar khususnya dalam acara-acara ngalap berkah, di mana para manusia berkunjung ke kuburan orang-orang yang dianggap tinggi kesolehannya, kuat kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal ceritanya secara turun-menurun, walaupun keotentikannya kita tidak tahu, karena tidak ada sejarah di dunia ini yang lebih otentik, yang lebih sempurna seperti sejarah Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah yang berjanji langsung untuk menjaga sejarah Nabi beliau SAW, sebagaimana itu juga mencakup janji Allah dalam menjaga agama Islam ini. Akan tapi kisah-kisah selain dari beliau SAW, maka keotentikannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti kisah Wali Songo yang kita kenal di Indonesia, apabila kita melihat, dan mayoritas dari kita sudah melihat kisahnya karena sudah pernah difilmkan,
Dan itu yang menjadi rujukan dari kisah Wali Songo, ya kan? Dan bahkan kita melihat dalam film tersebut, karena dulu saya merasakan ketika SD semuanya digiring untuk masuk nonton secara berjamaah di bioskop. Ketika pertama kali film Wali Songo itu di style, ya kan, di bioskop, di mana ditampilkan di situ seorang wali itu nggak ada bedanya dengan dukun, seperti itu, yang merubah pohon menjadi buahnya emas, ya kan, kemudian pasir jadi beras, ya kan? Air yang bisa keluar dari mata airnya langsung sekaligus, bahkan kedikdayaan Nabi kalah, ya kan, kehebatan Nabi kalah dengan para wali tersebut. Nah, perlu ditekankan dan dijelaskan bahwasanya pengertian wali di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah bukanlah merupakan hak pribadi atau orang-orang tertentu, akan tetapi pengertian wali di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka lah yang berhak dikatakan sebagai waliullah. Jadi setiap dari muslim bisa menjadi waliullah. Setiap muslim bisa menyandang nama wali, karena artinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan kecintaan ini adalah dengan kita taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya dalam ayat tadi saya sebutkan, innama waliyuhumul ladzina amanu, sungguhnya yang dikatakan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali adalah orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah, di sini man ada di waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kesolehannya, faqad adantuhu bil haq, maka telah aku kumandangkan baginya permusuhan dan peperangan, karena mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, min adabi dzalik mahabbatu awliyaillah wa a'daihi. Ya kan? Oleh karena itu, di antara adab-adab, kan, dalam al-wala dan al-bara, mencintai dan membenci, adalah kita mencintai para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka adalah manusia yang taat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mereka adalah manusia yang bisa merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bughdu a'daihi, dan membenci musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika min usulil aqidah al-islamiyah, karena perkara al-wala dan al-bara ini, membenci dan mencintai ini, adalah merupakan salah satu pokok dasar prinsip akidah di dalam Islam, yang secara khusus ini berfungsi membedakan antara kita dengan orang non-muslim. Ini yang dikejar oleh musuh-musuh Islam, khususnya oleh orang-orang liberal, untuk dihapus dari hati umat Islam. Karena umat Islam kalau sudah tidak punya wala dan al-bara, berarti sudah tidak punya filter lagi. Makanya mereka berusaha, ya kan, untuk mengikis sedikit demi sedikit prinsip-prinsip ketaatan beribadah umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam al-wala dan al-bara ini. Karena al-wala al-bara inilah yang membedakan antara ini seorang muslim dan ini seorang non-muslim. Ini kafir, ini muslim. Karena tidak mungkin akan disatukan antara ikhlas dengan kesyirikan. Makanya mereka selalu mengejar poin ini. Karena kalau umat Islam sudah tidak punya poin ini, sudah tidak punya
kekuatan al-wala dan al-bara dalam hatinya, maka akan hancur seluruh agamanya. Karena ini adalah merupakan kekuatan tauhid. Fala mawaddata wala munasarata wala difa' bil lisan was-sinan illa li ahli tauhid. Oleh karena itu kita berikrar bahwasanya tidak ada kecintaan, pembelaan, membantu dengan lisan kita kecuali kepada ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahu fikratut taqrib bainal adyan allati yas'a ilaiha al-munafiqun wa man fi qalbihi marad. Dan kita menolak pemikiran pendekatan agama, pemersatuan agama, ya kan, yang dikumandangkan dan berusaha untuk dimasukkan racun ini ke dalam umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang casingnya secara luar adalah sebagai seorang muslim, KTP-nya tertulis sebagai seorang muslim, akan tapi hatinya dan otaknya sudah dicuci oleh orang-orang kafir, ya kan? Dan di mana di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Seperti yang kita lihat programnya orang-orang liberal yang sudah tidak membedakan dan berusaha untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, sehingga umat Islam sudah tidak memiliki rasa lagi untuk berpegang teguh dengan agamanya, dan sangat mudah sekali untuk ikut-ikutan dengan segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Program mereka mana ingin bagaimana bisa menyatukan Al-Quran sebagai perjanjian ketiga di dalam satu kitab. Injil kan ada 3 itu, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama Taurat yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka punya kitab suci baru yaitu namanya Talmud. Tauratnya sudah tidak terpakai. Perjanjian barunya adalah Injil, dan ini disatukan dalam sampul Al-Quranul Karim. Kemudian pemandangan yang kita lihat di seluruh kota, karena di Indonesia juga, untuk lihat bagaimana kadang di lapangan di setiap kota diletakkan antara masjid dan gereja secara bersamaan. Bukan permasalahan sebetulnya, tapi yang kita permasalahkan adalah misi di belakang ini. Yang tujuannya adalah untuk mempersatukan agama. Pemersatuan agama dalam hal saling menghormati, oke. Tapi kalau untuk mencampur adukan syariat, aturan, ini yang kita tolak. Untuk supaya kita ikut dalam peribadahan mereka dan mereka ikut dalam peribadahan kita, ini yang kita tolak. Karena pada prinsipnya Islam adalah merupakan agama yang sudah mengenal toleransi dari mulai diturunkannya agama Islam ini kepada Rasulullah SAW. Apakah Anda tidak membaca sejarah ketika Rasulullah SAW berhasil untuk mendirikan sebuah negara Islam di Madinah? Kekuatan Islam yang pimpinannya adalah Rasulullah, rakyatnya adalah kaum Aus, Al-Khazraj dalam kelompok Al-Ansar, dan kaum Muhajirin. Apakah mereka atau 2 kelompok ini saja? Di dalam negara Islam tersebut yang dipimpin oleh Rasulullah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang Kristen, yang mereka pun hidup berdampingan bersama umat Islam di Madinah ketika itu.
Tapi umat Islam ketika itu adalah umat yang dipenuhi dengan kekuatan akidah dan tauhidnya, sehingga mereka tidak mudah untuk menerima propaganda seperti yang sekarang dikumandangkan oleh orang-orang yang hatinya sakit, ya kan, atas nama toleransi, untuk mengalah dari ketaatan beragama kita, untuk mencampur adukan antara syariat agama lain, atau bahkan kita mengalah untuk melaksanakan ketaatan peribadahan kita demi untuk nama toleransi katanya. Ini tidak bisa. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang tertolak dan tidak bisa diterima di dalam Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi orang-orang non-muslim yang ketika itu berada di Madinah untuk beribadah di tempat ibadah-ibadah mereka. Tidak pernah Rasulullah SAW melarang. Seperti kita pun mempraktekkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, itu tidak melarang. Akan tetapi kalau kita ikut dalam kepanitiaan acara tersebut, ini yang tidak boleh. Apalagi sampai memanggul salib, ikut masuk dalam paduan suaranya, ikut nyanyi bareng atas nama toleransi. Ini jelas-jelas tidak dibenarkan dan tidak boleh. Karena agama kita, prinsip kita mengajarkan bahwasanya itu adalah merupakan sebuah perbuatan syirik, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mereka percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka mempraktekkan ketaatan peribadahan dengan aturan dan tata cara selain dari apa yang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita jelas diperintahkan untuk membenci, menjauhi, bukan menggolimi ya. Bukan menggolimi. Kita membenci orang kafir, ya. Dan membenci kesyirikannya, iya. Tapi lain dengan menggolimi. Karena membenci perbuatan kafir dan pelakunya, dia adalah merupakan realisasian Islam. Kesempurnaan realisasian Islam kita. Tapi bukan berarti kita menggolimi. Nah, narfudhu fikrul qaumiyah, kita menolak pemikiran nasionalisme, ya kan? Nasionalisme al-wataniyah itu nasionalisme, al-qaumiyah itu kesukuan, ya kan? Sehingga ya kan, kita lebih mengunggulkan nama kesukuan kita daripada keislaman kita. Kita lebih memuliakan dan mengagungkan nasionalisme kita daripada agama kita. Allati tunsiddin, yang dengan apa ini kaum dan nasionalisme itu kita lupa dengan agama. Wa taj'al, dan dengan itu ya kan dijadikan rabitatul watan awil jins awil lawan awil lughah biar rabitah, dijadikannya ya kan ikatan itu dengan kebangsaan, ya kan, atau ras, atau warna kulit, atau bahasa. Betul, setiap manusia diciptakan dengan fitrahnya pasti mencintai tempat kelahirannya. Oke, itu pasti. Maskot roksi kata orang, tempat keluarnya kepala, tempat jatuhnya kepala pertama kali. Kita kangen sama Indonesia, iya. Ya kan, tak tumpah darah. Kita bagaimanapun lebih condong, ya kan, kepada bangsa kita dan masyarakat kita. Ini fitrah. Tapi tidak dijadikan ini sebagai sebuah dasar sehingga mengungguli agama. Sehingga ketika kita bertemu dengan selain dari bangsa kita, kemudian mereka berbuat
ya kan, kebaikan, sedangkan saudara sesama kita berbuat salah karena kekauman kita membela, tidak bisa. Makanya kita melihat bagaimana ketika itu Abu Darda pernah dipanggil oleh Abu Hurairah, Bilal bin Rabah pernah dipanggil oleh Abu Darda dengan ucapan Ibnu Sauda, anaknya orang hitam atau anaknya takrul. Rasulullah langsung merah mukanya dan marah dan mengatakan, apakah kamu bentuk manusia yang masih ada sifat jahiliyah di dalam diri kamu? Rasulullah marah kepada Abu Darda sampai akhirnya menghampiri Bilal dan mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, saya akan letakkan kepala saya di tanah dan tolong injak dengan kaki. Supaya saya bisa dihinakan atas perbuatan saya yang salah ini. Tidak ada sebuah ikatan yang lebih kuat dari ikatan Islam. Makanya orang Barat itu paling gemes ketika lihat umat Islam. Sampai lihat cara makannya umat Islam pun mereka gemes, terbakar hatinya, karena mereka merasa heran bagaimana yang satu pesek, rambutnya lurus, pendek kecil, yang satu hitam gede, ya kan, sampai hitamnya ya kan menyala seperti lampu tembak, ya kan, yang satu putih sampai kemerah-merahan, bisa berkumpul satu nampan makan bareng. Dan itu tidak mungkin mereka lakukan. Di Amerika kapan sih baru mengenal hak asasi? Kapan mereka baru mengenal hak asasi? Lihat 30 tahun yang lalu, mustahil ada orang takrumi boleh masuk kamar mandinya orang kulit putih. Sampai sekarang pun masih ada yang mempertahankan itu. Kamar mandi khusus untuk orang kulit putih. Kalau takrumi najis, seakan-akan seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat sahabat Nabi Muhammad SAW, atau lihat bagaimana Bilal, bagaimana Salman Al-Farisi. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan bahwasanya Salman Al-Farisi termasuk dari ahlu baiti, keluarga. Makanya yang ingin ditumbuhkan juga untuk memecah umat Islam adalah dari jalan kesukuan dan nasionalisme. Betul, secara kesukuan kita akan condong, secara nasionalisme kita akan lebih condong ke Indonesia. Tapi bukan berarti ini menjadikan sebagai patokan untuk kita menaruh agama kita di belakang nasionalisme atau nama suku. Tidak, tetap agama yang harus kita taruh di paling depan, seperti itu. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, ya kan, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, ya kan? Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaan dan dia Allah Ta'ala tidak menjadikan kesukaan untukmu dalam agama. Kalau ada yang ngomong mempraktekkan Islam itu sulit, maka dia berbohong. Tidak mungkin ada kesulitan untuk setiap muslim mendirikan sholat yang 5 waktu. Mustahil ada kesulitan seorang muslim bisa menunaikan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mustahil seorang muslim yang memiliki harta lebih tidak bisa untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya
mustahil orang yang sudah dapat kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tidak bisa menunaikan ibadah haji, kecuali karena alasan-alasan tertentu, seperti orang yang ngomong hati saya masih kotor. Kenapa? Karena dia merasa takut. Barangkali diselentik sama Allah ketika menunaikan ibadah haji, karena banyak cerita orang yang seperti nanti kalau haji seperti ini, orang yang seperti itu kalau haji seperti ini, akhirnya ketakutan. Toyib, kapan kamu merubah diri kamu? Kapan mau di-maintenance diri kamu? Kalau kita tidak bisa merubah dan berusaha untuk memperbaiki diri kita, mustahil ada seorang wanita tidak bisa untuk mengalungkan jilbab di kepalanya, mustahil. Ada sebuah buku itu tipis yang judulnya, ya kan, wanita muslimah, siapa yang memerintahkanmu untuk berhijab. Si pengarang ini melakukan seperti sensus gitu, menanyai perempuan-perempuan muslimah yang belum pakai hijab. Terus ditanya, kenapa kamu tidak berhijab, tidak memakai jilbab? Alasannya semuanya nggak bisa diterima. Tuntutan pekerjaan, apakah pekerjaan menghalangi seorang untuk memakai jilbab? Iklim, ya kan? Iklim yang tidak sesuai atau yang ekstrim mana Indonesia sama Saudi. Sedangkan di sini wanita tertutup. Dan secara pembuktian, wanita yang tertutup dengan pakaiannya yang sempurna, dengan busana muslimah, lebih terjaga kulitnya, lebih indah kulitnya daripada, ya kan, seperti kucing-kucing bule yang pada berjemur di pantai. Dan dokter kafir sendiri membuktikan bahwa kanker pernafasan itu paling sedikit diidap oleh umat Islam. Dan dari seluruh umat Islam, di sini yang paling sedikit secara sensus. Ini membuktikan hikmah dari pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mungkin menjadikan kesusahan bagi umatnya dalam mempraktekkan Islam. Millat abikum Ibrahim, agama nenek moyangmu Ibrahim, maksudnya adalah agama tauhid, karena seluruh agama yang Allah turunkan satu, membawa misi at-tauhid, la ilaha illallah. Walaupun syariat Allah berikan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Huwa sammakumul muslimina min qabl, ya kan? Dan dia Allah Ta'ala telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, umat yang taat kepada perintah Nabi Nuh, aturan beragama Nabi Nuh. Ketika itu dikatakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang berserah diri mentauhidkan Allah, taat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan, dan menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya, seperti yang didakwahkan dalam agama tauhid yang ketika itu dibawa oleh Nabi Nuh. Orang yang taat kepada Nabi Ibrahim maka dikatakan sebagai seorang muslim. Orang yang taat kepada Nabi Musa, Nabi Isa dikatakan sebagai seorang muslim. Karena Islam itu artinya adalah orang yang taat melaksanakan perintah Allah dan mempersiapkan dirinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan ya kan, begitu pula dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Fa'imus shalah wa atuz zakat, maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah, agama Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula
wa ni'man nasir. Karena Allah sajalah, Allah semata pelindungmu, dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Inilah kecintaan kita dan ukuran kebencian kita kepada sesama manusia. Wa minal adab alladhi yajibu an yafhamuhal muslim, ya kan, dan di antara adab, kaidah, paten, tidak mungkin berubah, yang harus tertancap dalam hati kita, annal yahud wa nasara a'da li hadzal din, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara adalah merupakan musuh bagi agama yang lurus ini. Walan yardau 'anil muslimin, mereka tidak akan pernah ridho dan senang kepada orang-orang Islam, hatta yattabi'una al-muslimuna millatahum, sampai orang-orang Islam bisa meninggalkan agama mereka, aturan ketaatan peribadahan mereka kepada Allah, dan mengikuti agama kesesatan yang mereka berada di dalamnya. Dan ini seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, tidak akan pernah ridha dan suka kepada kita umat Islam, hatta tattabi'a millatahum. Allah sebutkan di sini dengan permulaan huruf lan. Lan itu artinya mustahil dan tidak mungkin selamanya, sampai kalian ini mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya, ya kan, sebenar-benar petunjuk, ya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Sebenar-benar petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, dan barang siapa mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada mereka. Nah ini, hati-hati, menyimpang dari kebenaran setelah datangnya ilmu. Ketika dalam keadaan tahu dan mengerti, ini azabnya lebih besar. Pada maja'aka minal ilm ma'aka minallahi min waliyyin wal nasir, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya kan, menjadi penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai dan tidak akan pernah menjadi penolong. Seperti itu. Wa min adab bidalik, dan di antara adab, ya kan, luar al-qara, wujub tawaddul muslimin wa tarahumihim, kewajiban untuk saling mencintai, saling menyayangi antara sesama umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ta'al mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Kalian bisa melihat bagaimana praktek umat Islam ketika mereka saling mencintai, saling menyayangi, ya kan, saling membantu di antara mereka. Itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW karena dari jasadi, seperti itu tubuh ini, idashtaka udwan minhu tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila, ya kan, salah satu dari bagian tubuh ini, ya kan, mengeluh sakit, ya kan, terkena sesuatu yang menyakiti, maka seluruh badan ini akan terasa, bahkan sampai demam. Antum lihat, kadang-kadang kita cuma tergores pisau, ya kan, seluruh tubuh kita merasa merinding, kepala mulai pusing, padahal kenanya di tangan, dan bahkan sampai kepada demam. Salah satu dari anggota tubuh yang hilang akan mempengaruhi anggota tubuh yang lainnya. Rasulullah permisalan dengan permisalan yang indah sekali.
bagaimana seharusnya menjadi antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Seperti tubuh kita yang tidak mungkin akan dipisahkan antara salah satu dengan yang lainnya kecuali saling membantu. Kemudian di antara adab, ya kan, al-wala wal bara, nusratul muslimin, membantu, memenangkan umat Islam, wa mahabbatihim, mencintai mereka, wa mawaddatihim, ya kan, menyayangi mereka, wa bughdul kafirin, membenci orang-orang kafir, wa adawatihim, memusuhi mereka, wa karahiyatihim, ya kan, kalau dia juga membenci, ya kan, wa hubbul intiqam minhum, ya kan, dan kita membalas walaupun tidak serta-merta, ya kan, membalas kita tidak punya kekuatan, ya kan, tapi kita membalas semampu kita, seperti ketika mereka mengejek Rasulullah dengan membuat gambar-gambar Rasulullah, membuat karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencela. Kita membuat karikatur saja sudah tidak boleh. Walaupun tidak ada celaan, sekedar membuat karikatur Rasulullah saja, ini tidak boleh. Apalagi dengan mengejek. Yang digambarkan Rasulullah dengan surganya, terus kanan, kiri, belakang, atasnya gambar perempuan yang pakai cadar. Sedang apa? Menggelantungi Rasulullah semua. Kemudian digambar Rasulullah, kemudian sorbannya, ya kan, atau imamahnya peluru kendali. Ini kejahatan mereka. Maka kita pun menegakkan kebenaran, membahas dengan apa? Menjelaskan kepada umat manusia bagaimana tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan agama Islam. Karena mungkin ini sekarang yang kita mampu. Tapi kalau kita memiliki kekuatan yang lebih, kita sampai kita catut itu, ya kan? Dan tidak ada yang pantas untuk diberikan hukumannya kecuali kepalanya dilepas dari lehernya untuk orang seperti ini yang mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Wa mufasalatihim, menjauh dari mereka, wa khulafat mukhalafatihim, menyelisihi mereka, fi manahijihim, dalam metode-metode kehidupan mereka, karena kita harus tampil beda dengan orang non-muslim. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, janganlah kalian sekali-kali menjadikan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian sebagai orang-orang yang beriman, auliya, sebagai teman setia. Bermuamalah gak apa-apa. Saya beli ke tokonya orang non-muslim, orang muslim beli ke tokonya kita, ya kan? Hidup bertetangga, tetangga kita non-muslim, kita wajib menghormati, karena di Islam diajarkan bagaimana kita menghormati tetangga. Kalau tetangga seorang muslim dan masih karib kerabat, berarti memiliki hak lebih daripada, ya kan, seorang muslim, ya kan, yang tidak terikat dengan ikatan karib kerabat. Dan tetangga yang kafir pun memiliki hak, ya kan, terhadap, ya kan, kita, untuk kita menghormatinya. Bukan berarti ketika dia orang non muslim terus rumahnya kita lempari, ketika keluar, ya kan, anaknya kita berikan jotosan mentah kepada mereka, ya kan, atau kita pukul. Tidak bisa. Ini adalah kezaliman. Dan kita melihat bagaimana praktek para sahabat Nabi ketika bertetangga dengan orang-orang non-muslim, kan, seperti Abdullah bin Umar, bagaimana dia ketika mencium bau masakan rumahnya sebelum dia masuk, dan dia telah menciumnya dari batas rumah orang Yahudi, kemudian masuk ke dalam rumahnya dan mengatakan, buatkan airnya, tambahi supaya kita bisa mengirim orang Yahudi tersebut, karena baunya sampai sana.
Padahal orang Muslim. Kemudian kita melihat bagaimana kalau nggak salah Abdullah bin Amr ketika itu menyembelih kambing dengan budak-budaknya, kemudian memerintahkan yang pertama kami kirim adalah tetangga Yahudi. Budaknya loh, orang Yahudi nih, terus kenapa? Dia tetangga kita. Jadi Islam sudah secara sempurna mengajarkan kepada kita. Tapi tetap prinsip kita pegang dengan kuat, ya kan? Untuk menjadikan lebih dari hanya sekedar penghormatan sampai jadi teman setia, sehingga kita ikut dalam acara ritual mereka dan mereka pun, ya kan, oke, ikut dalam ritual kita. Ini yang tidak bisa diperkenankan seperti orang-orang kafir ketika itu kufar Quraisy mendatangi Rasulullah, Muhammad kita gencatan senjata, tapi syaratnya ente berhenti dari dakwah ente, saya siap sebulan nyembah Tuhan kamu dan sebulan kamu nyembah Tuhan saya. Jadi impas, nggak bisa seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu maka ta'budun wa antum 'abidun nama aku. Ya, selesai lakum dinukum waliyadin. Tulquna ilaihimul mawaddah, wahai orang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang engkau, ya kan, sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, ya kan, dengan penuh kasih sayang. Kemudian dalam ayat lain surat Al-Mumtahanah ayat 1, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ingat, Allah Maha mengetahui atas apa yang tampak dan yang tersembunyi. Yang apa yang kau tampakkan secara zahir dan apa yang tersembunyi. Wa may yaf'alhu minkum, barang siapa melakukannya di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai 139, Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima, berikan kabar gembira. Azab tapi dibilang kabar gembira sama Allah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim, tapi ternyata hati mereka adalah manusia-manusia yang menjadi kaki tangan orang-orang kafir. Bi anna lahum 'adzaban alima, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya, yaitu yang mana mereka adalah kelompok dan kaum yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, ya kan, min dunil mu'minin, selain dari orang-orang yang beriman. Ayat tahuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an, ya kan? Apakah mereka mengharap kekuatan di sisi orang-orang kafir yang tadi sudah dikatakan walan tardha anka yahudu wan nasara? Apakah Anda mengharap pertolongan dari orang kafir yang sudah jelas-jelas memusuhi kita? Fa innal izzata lillahi jami'an, karena sesungguhnya kemuliaan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah bin Utbah radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Utbah, liyattaqi ahadukum, bertakwalah setiap dari kalian, an yakuna yahudiyyan wa nasraniyyan wa huwa la yash'ur, kalian menjadi orang Yahudi dan Nasrani dan Nasrani tanpa kalian rasakan. Nah, kemudian Anda menjadi orang Yahudi dan Nasrani tapi kalian tidak merasa, karena kalian telah mempraktekkan adat istiadat mereka, melaksanakan aturan dan tata cara kehidupan mereka, bahkan peribadahan mereka. Hati-hati, jangan sampai kalian ini berubah jadi Yahudi dan Nasrani tapi kalian tidak merasa. Kenapa? Karena sudah hilang al-wala dan al-bara'nya ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang yang beriman, janganlah engkau angkat dan engkau jadikan, ya
ya kan, sebagai teman setia, sebagai pemimpin bagi kalian orang-orang Yahudi dan Nasara. Ta'buhum awliya'u ba'd. Ya kan, mereka satu sama lainnya saling melindungi. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman setia, maka ya kan, dia termasuk dari golongannya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Seperti itu. Jadi jelas Pak, propaganda manusia yang ingin menyatukan, ya kan, dengan propagandanya, atau disebut dalam bahasa dengan wahdatul adyan, kan, semua agama sama, 1000 jalan menuju Roma, mau dari anak mana saja, yang penting semuanya sampai ke Roma. Itu slogannya. Ente mau jadi orang Yahudi nggak apa-apa, toh ente nggak tahu orang Yahudi mau masuk neraka atau mau masuk surga. Ini orang awam ditipunya seperti ini. Yang penting kan mereka ya kan tahu ketuhanan yang Maha Esa, selesai. Ente mau jadi orang ya kan Buddha, Hindu, ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih percaya dengan Tuhan. Yang salah itu yang nggak percaya dengan Tuhan. Memang kalian tahu mereka semua bakal salah dan masuk ke neraka. Orang mukmin yang tahu dia akan menjawab langsung dengan tegas. Insyaallah. Iya, kenapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Anda jangan nyalahkan, saya enggak nyalahkan, Allah yang nyalahkan. Ya kan, innal ladzina kafaru, orang yang kafir. Secara lebih spesifikasi lagi Allah katakan innal ladzina kafaru, orang kafir min ahlil kitab. Siapa ahlul kitab? Yahud dan Nasara. Wal musyrikin, selain keduanya secara umum, finari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Setelah ditambah mereka sejelek-jelek manusia. Jadi komplit, sudah tidak ada keraguan lagi. Ada yang meragukan Abu Lahab mau masuk neraka, tak berjaya. Ketika itu masih hidup, beritanya sudah turun dia akan jadi penghuni api neraka. Ada yang meragukan Firaun, ada yang meragukan iblis, terus mengatakan ya kita nggak tahu iblis masuk neraka apa enggak. Oh, iblis nggak masuk neraka apa? Iya, ini yang masuk ke mulut kamu. Jadi jelas semuanya, dan agama ini Allah turunkan dalam keadaan jelas, mengatur bagaimana ya kan kedudukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama umat yang beriman, dan Islam pun juga mengatur bagaimana berinteraksi dengan selain dari agamanya, tanpa mengalah dan meninggalkan ketaatan beragama dalam agama yang mulia dan lurus ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.